Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Kita lanjutkan hadis yang ke-9. Faqala rahimahullah, berkata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Asy-Syafi'i rahimahullah, wa Nabi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil hirrah inna laysat binajas innama hiya minat tawafin 'alaikum, akhrajal arba'a wa sahih Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Ya, dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kucing. Kucing itu tidak najis. Innama ya minat tawafina alaikum. Ya, dia itu biasa hilir mudik keluar masuk, ya kan? Kucing kan gitu. Tahu-tahu udah nongol aja di dapur, tahu-tahu udah nongol di atas kasur, tahu-tahu udah di dalam kamar mandi, tahu-tahu di ruang tamu, dari mana aja gitu. Apalagi dia tahu tuan rumahnya baik hati, ya kan? Tuan rumahnya baik hati, setiap dia datang kita kasih kaki ayam gitu misalnya. Nah ini memancing untuk kucing itu datang lagi, ya, datang lagi. Sebenarnya Rasulullah SAW pernah bersabda, fi kulli kabidin ratbin ajrun. Jadi setiap kita berbuat baik kepada makhluk hidup, ya, makhluk hidup, maka di situ ada pahala, walaupun cuman berbuat baik kepada kucing, atau kepada anjing, ya. Nah, ataupun seperti ada seorang wanita yang disebutkan itu wanita lacur, dia berbuat baik kepada seekor anjing. Coba lihat, anjing yang mayoritas ulama menajiskannya. Dia kasih air, dia ambil air dengan sepatunya, kemudian dia kasih minum anjing tersebut, masuk surga. Dia masuk surga. Nah, sebaliknya kalau kita tidak baik, ya berdosa kita. Kalau kita zalim kepada walaupun kucing, walaupun anjing, kita berdosa. Seperti Rasulullah SAW bersabda, dakhalatin nar imra'atun fi hirratin habasadha la hiya atamatha wa la hiya atlaqadha ta'kulu min khasyasil ard. Ada seorang wanita yang masuk neraka dikarenakan seekor kucing, ya, ya, seekor kucing dia kurung, ya, dia kurung kucing tersebut, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, mati dia. Tidak juga dia lepas, minimal kalau enggak ya jangan dikurung, dilepas. Kalau dilepas ya dia bisa cari-cari makanan sendiri kan. Dia makan cicak, makan kecoak, makan tikus, makan segala macam yang bisa dia makan, atau makan dari sisa pemberian orang lain, makanan orang lain, seperti itu. Nah, sehingga apa? Sehingga di sini disebutkan oleh Rasulullah SAW, innama hiya minat tawafina alaikum, keluar masuk. Kenapa dikatakan keluar masuk? Ya karena tadi dia tahu tuan rumahnya baik, makanya dia keluar masuk. Tapi kalau dia tahu tuan rumahnya ganas-ganas, ya dia sudah tidak mungkin dia akan mendekat-dekat kan, seperti itu. Tidak mungkin dia akan mencari iba gitu. Dia mencari iba kepada orang yang dia tahu dia akan baik kepada kucing tersebut. Nah di sini Rasulullah SAW memberikan penegasan, kucing tidak najis. Dia itu hilir mudik, ya, bersama kalian, min tawafina alaikum. Nah, hadis yang jadi sandaran bahwasanya tidak semua hewan itu walaupun tidak dimakan dagingnya dia najis. Ya, ini sama seperti yang hadis sebelumnya,
itu mayoritas ulama mengatakan kucing itu air liurnya pasti kan, air liurnya kemudian badannya itu tidak najis. Cuman mereka jumhur mengatakan kecuali air kencing dan kotorannya, kecuali air kencing dan kotorannya mereka mengkategorikannya najis. Dari mana? Ya di kias-kias, dari kias. Kotoran manusia najis, kotoran itu juga najis. Ya, karena tidak ada secara nas yang mengatakan air kencing kucing najis atau air kencing anjing najis, nggak ada nasnya. Ya, yang justru kelihatannya seperti terbaliknya. Tapi mereka kiaskan, kalau air liurnya aja disuruh cuci, maka kencingnya pun harus dicuci gitu. Kalau anjing kan, nah sama seperti tadi, seperti kucing. Nah ini kembali lagi kepada permasalahan sebelumnya. Ya kalau Imam Malik, kemudian Imam Bukhari, Hasan dan yang lain-lain, itu mereka katakan ya kalau anjing aja nggak najis apalagi kucing gitu. Kotoran kucing, kotoran anjing ya mereka kategorikan itu tidak termasuk kategori yang najis. Yang najis kotoran manusia, kencing manusia. Ini. Tapi jumhur ulama mengatakan kalau air kencing dan kotorannya itu najis. Itu najis. Terus yang bedanya apa menurut jumhur ulama? Yang bedanya air liurnya. Air liurnya itu tidak najis, berbeda dengan anjing yang jumhur mengkategorikannya itu najis. Ya najis atau tidaknya kan kaitannya nanti dengan sholat, dengan ya kan harus orang bersih dari najis, itu maksudnya. Ini keterkaitannya seperti itu. Keterkaitannya ketika kita nanti sholat, ketika kita nanti beribadah, ya kan, itu sebisa mungkin kita suci lahir dan batin, suci dari hadas kecil maupun hadas besar, sekaligus bersih badan daripada badan, pakaian dan tempat daripada hal yang najis. Nah di sini Rasulullah tegaskan, biasanya kan tahu-tahu dia kencing, tahu-tahu dia minum, tahu-tahu dia tidur dan lain sebagainya, tahu-tahu dia jilat dan lain sebagainya, ya kan? Kucing kan kalau masuk rumah seperti itu, pojokan sini dikencingin, pojokan situ dikencingin, setiap pojokan dia kencingin, ya, untuk menandakan ini tempat kekuasaannya dia, ya seperti itu. Jadi jangan sampai ada kucing garong yang lain yang masuk di kekuasaannya dia. Ini, jadi kesimpulannya seperti itu. Kesimpulannya kucing itu tidak najis. Nah, jumhur ulama mengecualikan air kencingnya dan kotorannya. Tapi kembali ke hadis yang sebelumnya, sebagian ulama mengatakan jangankan kucing, anjing aja kotoran dan itunya tidak, kencingnya tidak najis. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Ya. Kemudian An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala jaa Arabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid fazajarahu an-nas fanahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma qada baulahu amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi dhanubin min ma fa uhriqa alaihi muttafaqun alaih. Ya. Sebuah hadis, datang seorang Arabi kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoinya. Arabi itu orang yang dia bukan nisbah kepada Arab, bukan. Kalau nisbah kepada orang Arab namanya Arabi. Tapi kalau Arabi itu orang Badui. Orang yang tinggal di gurun-gurun itu, di gurun-gurun, di bukit-bukit, bukan orang kota gitu, bukan orang yang di perkampungan. Tapi Arab itu orang yang di gurun-gurun, yang nomaden, yang tidak punya rumahnya apa, cuman tendanya mereka itulah, mereka keliling bawa onta, bawa kambing, cari tempat, ngikutin kemana arah hujan. Jadi kalau hujan turun, situ ada padang rumput, kemudian kambingnya, ontanya merumput. Nanti sudah habis, ikut hujannya pindah ke sana, dia keliling. Nah itu namanya Arabi.
Nah, suatu kali ada Arabi datang ke masjid Rasulullah SAW. Yang namanya Arabi kan asik aja, tiba-tiba dia kencing di masjid, tahu-tahu duduk, dia duduk ngapain, tahu-tahu ser gitu, kencing di situ. Masjid Rasulullah SAW, masjid ini, masjid Nabi sekarang itu. Kemudian fazajarun nas, kemudian sahabat pingin pingin mencegah gitu, mencegah badui tadi. Ya, fanahum Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW melarang sahabat, biarin aja, biar dia tuntas, ya kan, biar dia tuntas. Kemudian setelah dia selesai dari kencingnya, lalu Rasulullah perintahkan untuk ambil ember atau gayung, ya, kemudian diguyur, ya, diguyur bekas kencingnya tadi, ya. Kenapa? Karena masjid Nabi Muhammad SAW itu tidak, zaman dulu tidak karpet, tidak pakai tegel, tidak pakai floor, semen atau apa, adanya apa? Tanah, ya. Sehingga sehari-hari Rasulullah dan para sahabat itu sholat pakai alas kaki. Kenapa? Karena masjidnya sendiri tanah, masjidnya sendiri itu tanah, ya, seperti tanah Madinah itulah. Kalau kita sempat mampir ke Baki, ya, tanahnya seperti itu. Jadi tanahnya seperti itu. Ketika diguyur sama Rasulullah SAW, akhirnya apa? Talasha itu najisnya ikut ke bawah, najisnya ikut ke bawah. Berbeda kalau najisnya di semen, antum guyur ya masih di situ juga najisnya, ya kan? Kalau itu kan harus dipel, harus di ini dan lain sebagainya. Berbeda dengan kalau tempat itu tanah dan tanahnya itu langsung meresap, ya kan? Banyak pasirnya sehingga dia langsung meresap. Nah, dari sini ulama mengatakan, sepakat para ulama, air kencing manusia itu najis, ya, sehingga yang terkena badan, pakaian dan tempat, ya, itu harus dibersihkan. Tempat sholat, ya, harus dibersihkan dari najis, badan harus dibersihkan dari najis, pakaian harus dibersihkan daripada najis, ya, seperti itu. Kemudian di situ juga ada hadis tentang ihtiramul masjid. Ihtiramul masjid, menjaga masjid itu tetap dalam keadaan bersih, tetap dalam keadaan nyaman. Nyaman itu apa? Nyaman itu bisa harum, ya kan, harum, bukan bau apek gitu, ya, apek, asem itu enggak. Ini ada dalilnya semuanya. Dalilnya semuanya, Rasulullah SAW itu bersihkan masjid, ada petugasnya. Ada petugas yang di zaman Rasulullah SAW memang bagian membersihkan masjid. Ada sahabat yang suka kasih wangi-wangi masjid, ada. Jadi nyaman itu kan bisa macam-macam. Masjid nyaman pertama dengan bersih, kemudian masjid nyaman dengan dengan harum, ya. Pertama kan bersih dulu, bersih, kemudian harum. Harum itu apa ya? Wangi, nggak ada bau-bauan yang nggak sedap gitu loh, ya. Makanya ketika masuk masjid itu harus wangi, ya. Wangi itu minimal nggak bau gitu. Habis mandi minimal nggak bau. Gosok gigi, ya kan, jangan bau mulut, bau badan, ya kan. Kalau sekiranya makan bawang aja, Rasulullah SAW perintahkan untuk sholat di rumah, ya, tidak sholat, jangan di masjid, ya. Man akala min hadis syarfala ya karaban masjidana. Barang siapa yang makan dari jenis tanaman-tanaman seperti ini, jangan sekali-sekali dia datang ke masjid kami, kata Rasulullah SAW. Terus apa ya? Kalau nggak datang berarti sholat di rumah dia. Makan bawang, makan bawang putih, bawang merah, bombay dan yang semisal itu, atau ya ini sholat di rumah, jangan datang ke masjid. Kenapa? Fa innal malaikata ta'dami bi banu Adam. Karena malaikat itu terganggu dengan terganggunya anak Adam. Nah, artinya kalau bawang putih, bawang merah, sebagian orang mungkin masih suka, masih tolerir, bawang jadi teringat makan sate Tegal, ya, gitu kan. Tapi kalau bau ketiak, bau nggak ada yang suka, ya kan. Bau mulutnya bau naga gitu, apalagi subuh-subuh, amin, naganya nggak tanggung-tanggung gitu, naga bonar
Ini ya janganlah gitu. Kalau sekiranya bau ketiak aja, bau bawang saja disuruh sholat di rumah, apalagi bau badan, bau yang tidak sedap gitu. Radius 3 meter masih membuat orang setengah pingsan gitu. Baiknya sholat di rumah ataupun mandi dulu lah. Mandi bersihkan dulu keringat itu. Nah ini kaitannya anjuran untuk bersih-bersih masjid, membuat suasana masjid nyaman, termasuk dengan bau-bauan yang tidak sedap. Nah, termasuk apa? Termasuk kaitannya dengan kalau zaman sekarang ya kipas angin atau AC itu anjuran dari syariat ya, supaya nyaman. Makanya ada hadis Rasulullah SAW bersabda, "Izastaddal har fa'bridu bis shalah." Jadi kalau iklim atau cuaca lagi sangat panas, maka agak undur sholat sampai apa namanya suhu agak turun. Ya, ini kan kaitannya suhu naik turun ini kan apa namanya buat orang nyaman dan tidak nyaman. Ketika suhu panas gerah orang sholat sehingga nggak khusyuk. Tapi ketika dia udaranya mereda, ya kan, tapi jangan juga ekstrim gitu. Oh ya, sebagian masjid itu hampir sama kayak kutub selatan gitu, menggigil kita sholat itu. Nah, itu juga harus sedang-sedang lah gitu, ya kan. Langsung setiap masuk masjid itu masuk angin terus, ya. Kenapa? Karena terlalu dingin. Nah ini kira-kira lah, jangan jadi patokan 1-2 orang, ya. Tapi patokan keumuman orang. Keumuman orang kira-kira suhu yang nyaman itu berapa sih? Yang semua rata-rata gitu. Karena sekarang kalau ikut peraturan sebagian orang, dia kalau enggak 5 derajat mendekati 0 derajat dia enggak nyaman ya. Nah ini kan jangan diikutin gitu. Ada sebagian orang ya kalau enggak suhu mendekati 40 derajat enggak nyaman dia. Ini beda-beda. Tapi keumuman orang yang bisa toleransi terhadap hal yang demikian seperti apa? Karena hukum syariat itu dibangun di atas keumuman ya. Yang betul-betul diperhatikan itu keumuman orang. Ya bukan 1-2 orang yang luar dari kenormalan, artinya abnormal. Nah seperti ini. Nah ini intinya kita dianjurkan untuk membuat masjid senyaman mungkin. Jangan ada bau-bauan, jangan ada kotor-kotoran, ya kan, seperti itu. Rasulullah SAW bersabda, "Inna hadil masjid la taslu syai'un min hadil qadurat." Kotor-kotor itu, bau dan segala macam itu. Innama ya li dzikrillah wa qiraatul Qur'an was shalah. Itu masjid itu dibangun untuk baca Quran, untuk berzikir, untuk sholat, seperti itu, untuk sholat. Nah, di sini bagaimana kita lihat Rasulullah SAW itu berburdi pekerti yang luhur. Ya, ini coba lihat. Wah ini, ketika kencing enggak langsung, jangan kencing. Boleh enggak kencing di masjid? Enggak boleh. Tapi kenapa Rasulullah biarkan? Kenapa Rasulullah biarkan? Setelah itu sahabat kencing di situ, sahabat Badui tadi kencing di situ. Karena apa namanya? Kalau dipaksa berhenti itu banyak madorotnya, ya banyak madorotnya, sehingga Rasulullah biarkan madorot yang ringan. Ya, jadi kalau ada 2 mafsadah, 2 madorot, mana pilih yang paling ringan? Kalau dicegah ketika itu, tahan satu pegang tangan, satu pegang tangan kiri, satu pegang tangan, satu pegang kaki, pasti apa? Pertama dia kaget. Kata ulama katanya kalau kencing tiba-tiba ditahan seperti itu bisa mengganggu organ dalam. Yang kedua, nanti najisnya yang semestinya nanti satu titik, ketika dipegang sana sini mutar-mutar sana, yang semestinya cuma satu titik yang disiram, akhirnya beberapa yang semestinya tadi cuma 1 gayung cukup, akhirnya 15 gayung jadi nggak cukup. Kenapa? Karena harus, nah ini harus segala sesuatu itu harus dengan kecerdasan, harus menimbang maslahat dan mudarat. Ketika ketemu 2 madarat, mana timbang madarat yang lebih ringan, ya jauhkan madarat yang lebih besar. Nah itu apa namanya, seperti itu ya. Ini kemudian apa namanya, di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
Setelah itu, hadis ini panjang hadis ini. Ini cuma potongan cuplikan saja. Potongan cuplikan saja. Setelah itu habis kencing dia berwudu, kemudian ikut sholat. Ya, ikut sholat. Ya, pas lagi sholat, tiba-tiba ada sahabat yang bersin. Sahabat bersin, mungkin bacaan alhamdulillahnya terdengar sama dia, sama sahabat yang Arabi tadi, ya kan? Mungkin dia baca alhamdulillah, lalu sahabat Arabi ini bilang yarhamkullah, keras, yarhamkullah, ya kan? Kan gitu kan? Kalau dengar orang baca alhamdulillah, kita suruh baca yarhamkullah, ya kan? Kemudian balas yuslihukumullah yusbalakum, ya kan? Nah, terus sahabat yang lain marah kan, ini sudah melotot sahabat. Ya namanya orang Arabi dipelototin, dia bilang kenapa ngelotot sambil sholat gitu. Nah, terus setelah selesai, dia sudah gemeter lah, ini salah lagi dah. Tadi udah salah kencing, sekarang salah lagi ngomong. Nah, dipanggil sama Rasulullah SAW, nasihatin, diajak bicara dengan kadar akalnya. Ya, Rasulullah SAW itu pesan untuk ketika kita ajak berbicara orang itu kadar akalnya seperti apa. Ya, jangan nggak sesuai gitu loh, sesuai ukurannya. Nah, diajak bicara sama Rasulullah SAW, masjid itu seperti ini, kemudian sholat itu la yasluhu fi syai'in min kalamin nas, tidak boleh bercakap-cakap. Jadi kalau ada orang ngucapin alhamdulillah, intinya orang ngucapin alhamdulillah bersin nggak usah dijawab ya yahdikumullahu subhalakum, biarin aja. Nah, terus setelah dia puas, dia paham, masuk akalnya semua, ya, terus dia doa sama Allah, Allahumma rahamni Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, ampunilah, rahmatilah aku dan Muhammad, dan janganlah engkau ampuni selain kami berdua. Kata Rasulullah, laqad hajar tawasian, engkau telah menyempitkan perkara yang luas. Ampunan Allah itu kan meliputi segala sesuatu. Kenapa yang diminta ampunan cuma kita berdua gitu? Nah, ini karena kepolosannya dia. Tapi berbekas kan budi pekertinya Rasulullah SAW, sehingga apa? Sehingga hidayah masuk, sehingga ilmu pun masuk gitu. Ya, seperti itu. Ya, mungkin ada pertanyaan? Ya. Ya. Bisa. Kalau antum sampai nggak bisa tahu apa yang antum ngomongin gitu, bisa. Ya. Iya. Kalau nggak kuat, sama seperti apa? Sama seperti Rasulullah SAW, la salata bi'adat ta'am wa la huwa yudafil akhbathan, kata Rasulullah SAW. Tidak ada salat di hadapan makanan, tidak ada salat pula ketika dia menahan dua hadas kecil maupun hadas besar. Apa orang kita bilang kebelet? Kebelet apa kebelet? Hah? Abang, anak taunya kebelet. Ya, nah ini sehingga apa? Sehingga tidak tahu lagi apa yang kita ucapkan. Nah, kalau sudah sampai seperti itu, ekstrim seperti itu, sampai gemetar, antum keringat dingin nahannya, ya batalkan sholat. Antum selesaikan dulu hajatnya, segala macamnya, seperti itu. Ya, dengan catatan tadi, kalau sudah sampai skala yang ekstrim sehingga tidak tahu lagi apa yang antum ucapkan, gitu, ya, paham? Iya, artinya sama, skala ekstrim, ya tadi. Ya, kalau antum masih bisa tolerir gitu, ya, bau-bau jigong sedikit gitu, ya, misalnya bisa antum tolerir, bisa, ya, enggak sampai seperti itu. Intinya sampai mengganggu konsentrasi, sampai enggak tahu apa yang kita ucapkan. Makanya kata ulama, ketika menahan hajat di dalam sholat atau sebelum sholat itu kan ada beberapa kategori. Ada yang ringan, ya, ada
Kalau di toilet, pergi ini ke toilet dia keluar kencing, kalau enggak juga biasa-biasa aja. Kalau ini mubah-mubah saja. Ada yang sampai makruh. Makruh itu misalnya cukup lumayan signifikan tapi masih bisa ditahan, makruh. Ada yang haram. Haram apa? Haram itu sampai kalau antum tahan itu keringat dingin, gemetar. Nah, itu ekstrim. Ya kan? Akan ada skala-skalanya. Nah, itu sama aja dengan yang tadi. Paham ya? Nah. Ada lagi? Ya. Apa? Oh ya, di sininya aja. Ya, sini aja. Ya, di tempat, cukup di tempat najis terkena itu yang dibersihkan. Iya. Cukup di tempat najis yang terkena. Kecuali kalau misalnya najisnya kemana-mana gitu. Tapi kalau kita yakin kalau najis cuma satu titik, ya udah dibersihkan aja satu titik gitu. Apalagi kaitannya kita mau segera sholat seperti itu. Ya. Ada lagi? Ya. Kenapa? Ya batalin lah daripada keluar. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pahalanya nggak berkurang insya Allah. Karena antum mengakhirkan kan bukan sengaja, ya kan? Artinya bukan karena kesengajaan kita, kan itu sepertinya nggak bisa dikontrol ya. Namanya siklus metabolisme dalam tubuh ya. Karena kita makan, dia keluar, ya kan? Nah itu ketika tiba saatnya dia mau keluar, ya kita nggak bisa tahan-tahan. Kalau kita tahan-tahan dia keluar beneran gitu. Daripada mengotori masjid, mengotori pakaian dan semuanya, ya udah kita batalin. Ya walaupun terlambat sholatnya, Tapi ini bukan dalam rangka was-was. Ya was-was itu ada yang diganggu oleh setan, sehingga apa? Dia tuh selalu merasa ini kayaknya ada yang keluar, akhirnya apa? Mungkin dalam satu sholat 7-6 kali dia batalkan sholatnya. Kenapa? Karena ada rasa-rasa mau keluar, Nah ini yang tidak boleh dilihat. Ya, ini yang tidak boleh didengar. Jadi ada sahabat yang yukhayyal ilaihi annahu yajidu syai' fi shalah. Ya, dia ada rasa-rasanya kayak mau keluar. Kemudian apa kata Rasulullah? La takhruj hatta tasma'u sautan aw tajid rihan. Jangan engkau batalkan salatmu sampai engkau dengar suara atau cium bau. Intinya yakin gitu loh. Yakin. Bukan cuma karena indikator bau dengan suara, karena ada kentut yang enggak berbau, enggak bersuara, ya kan? Nah, ini intinya yakin. Selama kita yakin kita batal, ya berarti keluar. Kenapa? Nah, disitulah ulama membuat kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak membatalkan keraguan. Artinya tadi kita sempat yakin, kita betul-betul berwudu, ya kemudian di dalam sholat atau mau sholat rasa-rasanya ada yang keluar. Ini rasa-rasanya ini nggak boleh ditoleh. Ya, kenapa? Rasa-rasanya itu cuma keraguan-raguan. Kita tadi wudu yakin, kemudian ini ragu. Ragu-ragu tidak boleh membatalkan keyakinan. Ya, yakin itu harus bisa dikalahkan dengan keyakinan juga. Nah, yakinnya tadi, apakah kita dengar suara, apakah kita betul-betul keluar sesuatu, ya seperti itu. Ya, Taib, kita lanjutkan nanti. Jam berapa? Habis sholat duhur langsung. Taib. Subhanakallahumma wa bihamdika.